Halo sahabat Donghua, kali ini kita akan membawakan alur cerita BTTH. Cerita dan video ini diambil dari Forgotten Kid. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah-tengah pertempuran Xiaoyan, Sun-Er lalu muncul. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, Sun-Er tersenyum dan berkata, "Kakak Xiaoyan." Tubuh Xiaoyan bergetar. Sesaat kemudian dia akhirnya tidak dapat menahan emosi dan segera memeluk Sun-Er. Melihat itu dua tetua berpakaian hitam menggelengkan kepalanya. Sun-Er lalu bertanya, "Apakah kakak Xiaoyan terluka?" Tanya dari Sun-Er. Xiaoyan lalu menjawab, "Iya, tapi orang yang membuatku terluka sudah mendapatkan balasannya," ucap dari Xiaoyan. "Kakak Xiaoyan, masalah ini serahkan kepadaku," ucap dari Sun-Er. Lalu Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Berhati-hatilah," ucap dari Xiaoyan. Sun-Er tersenyum. Bing He memandang Sun-Er dan bertanya, "Siapa kamu? Ini adalah masalah lembah sungai es," ucap dari Bing He. Sun-Er lalu berkata, "Ternyata lembah sungai es sangat sombong ya," ucap dari Sun-Er. Ekspresi Bing He berubah. Tatapannya beralih ke dua pria tua berpakaian hitam. Dia menemukan bahwa kekuatan mereka sama dengannya. Bing He lalu berkata, "Aku hanya menginginkan wanita racun yang menjadikan itu. Jika dia adalah temanmu, aku bisa melupakan masalah ini. Silakan, kau bawa dia pergi. Tetapi aku pasti tidak akan melepaskan nona racun yang menyedihkan itu," ucap dari Bing He. Bing He lalu berkata setelah mendengar kata-kata Bing He, "Kepala lembah Bing, kamu tidak bisa membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja," ucap dari Bing He. "Kalau begitu silakan saja kamu yang menangkapnya," ucap dari Bing He. Sun-Er lalu berkata, "Kalian berdua tidak perlu berdebat. Kalian tidak akan dapat membawa siapapun pergi dari sini. Aku beri kalian waktu 1 menit untuk pergi. Bawa orang-orangmu dan tinggalkan kota ini," ucap dari Sun-Er. "Gigi banget Sun-Er ya." Bing He lalu berkata, "Hahaha, nada yang arogan. Sangat jarang menemukan orang di daratan tengah yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Hal of Soul. Gadis kecil, aku akan menyarankanmu untuk tidak membiarkan faksimu menyinggung faksi yang tidak bisa kamu lawan," ucap dari Bing He. Kata-kata itu mungkin memang terdengar hebat jika kepala Hal of Soul yang mengatakannya. Tetapi kamu tidak memiliki kemampuan seperti itu, ucap dari Sun-Er. Bing He lalu berkata, "Ini pertama kalinya aku bertemu dengan anggota generasi muda yang begitu arogan," ucap dari Bing He. Bing He lalu mengepalkan tangannya. Potong es hitam muncul dari tangannya membentuk tusukan es hitam. Bing He lalu berkata, "Ketua." Kedua tetua berpakaian hitam lalu berkata, "Nona muda, serahkan mereka berdua kepada kami," ucap dari tetua itu. Tetua berambut putih berbalik dan berkata kepada Bing He, "Hahaha, aku sudah lama mendengar bahwa kepala lembah Bing He telah berlatih kekuatan es Jun sampai puncaknya. Aku benar-benar ingin mengujinya kali ini," ucap tetua berambut putih itu. Tetua berambut putih lalu melintas dan muncul di depan Bing He. Tetua berpakaian hitam lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dasar orang tua, karena kamu telah membuat pilihan, serahkan dua lainnya kepadaku," ucap tetua berpakaian hitam. Tatapannya lalu beralih kepada King Hai dan Tiang Xuangzi. Sementara itu Bing He langsung menginjak udara kosong. Es batu berwarna hitam muncul dan berubah menjadi selusin tombak yang melesat ke arah tetua berambut putih. Tetua berambut putih itu mengepalkan tangannya. Doki kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk dinding lumpur tebal. Kaki tetua berambut putih melangkah di udara kosong. Doki berwarna kuning tua menutupi tubuhnya. Doki itu berubah menjadi naga tanah yang dengan cepat menerkam ke arah Bing He. Sementara itu, tetua berpakaian hitam lainnya melangkah di udara kosong menuju King Hai dan Tiang Xuangzi. King Hai lalu berkata, "Tiang Xuangzi, kita berdua harus bekerja sama untuk menghadapi orang ini. Bagaimana?" ucap dari King Hai. Tian Xuangzi lalu melirik. Pertempuran sengit di antara tetua berambut putih dan Bing He. Tian Xuangzi lalu berkata, "Aku tidak punya pilihan lain kali ini," ucap dari Tian Xuangzi. King Hai segera berteriak, "Ganda, serang dan bunuh Xiaoyan," ucap dari King Hai. Ganda dan yang lainnya bergegas ke tempat Xiaoyan dan Sun-Er berada. Tian Xuangzi lalu berteriak,
Semua sesepuh lembah sungai es, bantu Hall of Soul, serang dan tangkap Xiaoyan, ucap dari Tian Xuangzi. Para sesepuh lembah sungai es bergegas ke tempat Xiaoyan. Tatapan King Hai beralih kepada tetua berpakaian hitam. Lalu Doki yang perkasa melonjak keluar dari tubuhnya. Dia segera bergerak menyerang tetua berpakaian hitam itu. Sementara dua pertempuran besar lainnya meletus. Kelompok ganda telah mengepung Xiaoyan dan Sun Er. Sun Er perlahan melangkah ke depan. Dia lalu melengkungkan tangannya. Api seperti cairan berwarna emas tiba-tiba naik. Melihat itu Xiaoyan terkejut dan berkata, Ini juga api surgawi, ucap dari Xiaoyan. Pada peringkat api surgawi hanya ada dua jenis api dengan warna emas di antara 10 tempat teratas. Salah satunya adalah The Nine Queen Gold Ancestral Flame yang berada di peringkat ke-7. Susah ya, jangan gak usah diulangi. Dan The Gold Emperor Incesting Heavily Flame yang berada di peringkat keempat. Aku ingin tahu yang mana dari api ini yang merupakan api dari Sun Er, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Ganda lalu berteriak. Lebih dari selusin orang yang menggerakkan doki mereka secara bersamaan. Setelah itu doki berubah menjadi pilar doki meluncur ke arah Xiaoyan dan Sun Er. Sun Er lalu mengangkat tangannya. Dia dengan lembut meniup api emas itu. Api berwarna emas membengkak berubah menjadi penghalang api berwarna emas yang melilit Xiaoyan dan Sun Er. Wah, dado, 2000. Ekspresi ganda dan yang lainnya berubah saat mereka melihat serangan gabungan mereka dengan mudah diblokir oleh Sun Er. Sun Er lalu menekan jarinya ke udara yang kosong. Penghalang api berwarna emas di sekitarnya segera meledak. Api itu berubah menjadi lebih dari selusin lampu api yang meluncur ke arah kelompok ganda. Kelompok ganda segera membuat pertahanan doki. Dado, buar! Seluruh kelompok ganda memuntahkan seteguk darah. Mereka lalu menundukkan kepalanya. Terlihat lubang muncul di dada mereka. Tatapan kelompok ganda beralih ke tembok pertahanan doki di depan mereka. Terlihat lubang di dinding itu. Ganda lalu berkata, api apa ini, ucap dari Ganda. Beberapa ahli dari Hall of Soul dan lembah sungai es seketika wafat saat itu juga. Wafat enggak tuh? Ganda dan beberapa orang yang tidak mati segera berbalik dan mundur. Sun Er tersenyum setelah mengalahkan para ahli dari Hall of Soul dan lembah sungai es. Dia lalu menelan api berwarna emas lagi ke dalam tubuhnya. Xiaoyan lalu berkata, sepertinya aku tertinggal olehmu, ucap dari Xiaoyan kepada Sun Er. Sun Er lalu berkata, kakak Xiaoyan, jangan berkata seperti itu. Aku hanya bergantung kepada garis keturunan leluhur, sedangkan kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jika kita benar-benar membandingkannya, 10 dariku tidak bisa dibandingkan denganmu, ucap Sun Er. Xiaoyan lalu menghela nafas. Sun Er lalu berkata, formasi dingin ini harus segera dihilangkan, ucap Sun Er. Sun Er lalu menjentikan jarinya. Seberkas cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya dan tiba-tiba menghilang. Setelah sinar cahaya keemasan ini menghilang, energi dari seluruh tempat ini tiba-tiba beriak. Sesaat kemudian banyak pilar doki besar yang bergegas masuk dari luar penghalang ki yang dengan paksa merobek penghalang itu. Setelah penghalang itu robek, lalu banyak suara angin muncul. Segera banyak sosok hitam muncul di depan Sun Er dan membungkuk kepadanya. Sun Er lalu melambaikan tangannya. Sosok hitam itu tersebar ke sekitaran kota. Tatapan Xiaoyan beralih kepada pertempuran tetua berpakaian hitam. Terlihat King Hai dan Tian Xuangzi dikalahkan oleh tetua berpakaian hitam itu. Tatapan Xiaoyan beralih ke pertempuran tetua berambut putih dan Bing He. Pada saat ini keduanya sedang bertempur hebat. Dua sosok bertabrakan di langit. Telapak tangan tetua berambut putih tiba-tiba mengeluarkan banyak cahaya kristal hijau. Banyak segel tangan misterius terbentuk. Tetua berambut putih itu lalu berkata, segel penguburan langit, ucap dari tetua berambut putih itu. Segel penguburan langit adalah segel keempat dari keterampilan segel dewa. Mendengar itu Bing He lalu berkata, dia sebenarnya anggota klanku, ucap dari Bing He. Tetua berambut putih mengabaikan perkataan Bing He.
cahaya hijau giok di tangannya semakin padat. Sesaat kemudian meledak menjadi telapak energi hijau giok berukuran setengah kaki. Tetua berambut putih itu melambaikan tangannya. Banyak benang hitam tiba-tiba keluar. Bing He lalu berkata, "Kekuatan es Jun, telapak langit yang membeku," ucap dari Bing He. Ki dingin berwarna hitam lalu bergejolak di tangan Bing He. Lapisan es hitam tebal berkumpul di telapak tangannya. Tubuh Bing He bergegas ke depan. Ya, dia buar. Badai energi yang mengerikan menyebar di langit. Bing He dan tetua berambut putih itu mundur ratusan langkah setelah bertabrakan. Sun Er lalu berteriak, "Lin Tua, jangan buang-buang waktu. Kita tidak punya banyak waktu kali ini," ucap dari Sun Er. Tetua berambut putih itu tertawa dan berkata, "Hahaha, nona muda, tolonglah tunggu sebentar," ucap dari pria berambut putih itu. Mendengar teriakan Sun Er, Bing He terdiam sejenak. Dia segera berteriak, "Tian Xuangzi, kembalilah!" Mendengar itu, Tian Xuangzi segera muncul di samping Bing He. Tian Xuangzi lalu berkata, "Kepala lembah." Bing He mengabaikan kata-kata dari Tian Xuangzi itu. Bing He lalu menakutkan tangannya kepada Sun Er. Dia lalu berkata, "Masalah hari ini adalah kesalahan lembah sungai es. Kami meminta maaf telah menyinggungmu," ucap dari Bing He. King Hai lalu berteriak, "Bing He, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba membuang muka lembah sungai es?" ucap dari King Hai. King Hai lalu mengabaikan teriakan marah dari King Hai. Sun Er menoleh kepada Xiaoyan dan berkata, "Kakak Xiaoyan." King Hai lalu berkata, "Saudaraku, lembah sungai es tidak akan lagi ikut campur dalam masalah tubuh racun yang menyedihkan di masa depan," ucap dari King Hai. Mendengar itu, Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata, "Kepala lembah Bing benar-benar tahu cara bercanda. Masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Karena kepala lembah sudah seperti ini, tentu saja aku tidak akan mengganggumu lagi," ucap dari Xiaoyan. Bing He lalu menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Bing He lalu berkata, "Aku akan meminta beberapa orang untuk mengurus kekacauan di kota Ye dan akan segera pergi. Nona muda, semoga masalah hari ini tidak akan mempengaruhi hubungan apapun di masa depan," ucap dari Bing He. Sun Er lalu berkata, "Aku juga berharap bahwa masalah hari ini tidak akan terjadi lagi. Kalau sampai terjadi lagi, aku akan memastikan lembah sungai es akan lenyap," ucap dari Sun Er. Bing He tersenyum pahit. Dia lalu melambaikan tangannya. Ruangan di belakangnya menjadi terdistorsi. Tubuhnya perlahan menghilang ke ruangan yang terdistorsi itu. Tian Xuangzi segera mengikutinya. Saat melihat kelompok Bing He menghilang, King Hai segera melarikan diri. Saat dia bergerak, dua sosok hitam muncul di sampingnya. Tangan mereka dengan kuat mengunci bahunya. King Hai lalu berkata, "Apa yang kalian inginkan dariku?" ucap dari King Hai. Tatapan King Hai beralih kepada Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Jika kamu berani menyakitiku, itu sama dengan kamu menjadi musuh Hall of Soul. Aku tidak tahu latar belakang apa yang kamu miliki, tetapi menyinggung Hall of Soul adalah tindakan yang sangat bodoh," ucap dari King Hai. Tetua berambut putih lalu berkata, "Kata-kata yang sombong, apakah Hall of Soul sehebat itu?" tanya dari tetua berambut putih itu. Xiaoyan lalu berkata, "Bahkan meskipun aku tidak melakukan apapun kepadamu, Hall of Soul tidak akan melepaskanku. Ancamanmu itu tidak berguna untukku," ucap dari Xiaoyan. Sun Er lalu berkata kepada Xiaoyan, "Kakak Xiaoyan, apa rencanamu kali ini?" tanya dari Sun Er. "Mari kita segel dia. Dia mungkin berguna saat menyelamatkan guruku nanti," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, King Hai segera berteriak, "Kamu ingin menyegelku?" "Ya, dalam mimpimu saja," ucap dari King Hai. Wajah King Hai tiba-tiba memerah. Doki di dalam tubuhnya berusaha membebaskan diri. Sun Er lalu berkata, "Hati-hati, dia ingin menghancurkan diri," ucap dari Sun Er. Sun Er segera meraih Xiaoyan dan mundur, disusul oleh kedua penetua itu. Wah, tubuh King Hai meledak. Energi ledakan menyapu seperti badai. Badai energi berlangsung selama hampir 4 menit sebelum secara bertahap menyebar. Tian Honzunze lalu berkata, "Seorang elit Zuzun tidak akan mati dengan mudah. Penghancuran diri semacam ini hanyalah akan menghancurkan tubuh fisiknya. Jika jiwanya lolos, Hall of Soul tidak akan kesulitan membuatkan tubuh lain untuknya," ucap dari Tian Honzunze. Sun Er lalu berkata, "Itu hanya jika jiwanya bisa melarikan diri," ucap dari Sun Er.
Terlihat mata Sun Er ditutupi oleh warna emas. Tatapan Sun Er perlahan menyapu langit. Sesaat kemudian berhenti di hadapan langit yang kosong. Setelah itu tubuhnya langsung bergerak. Api berwarna emas menempel di tangannya. Saat itu dengan kejam menabrak area yang kosong di depannya. Ya, buar! Setelah spasial seukuran telapak tangan terbentuk, tangan Sun Er lalu melengkung. Sebuah kekuatan hisap melonjak keluar. Roh dari King Hai secara paksa ditarik keluar dari lubang itu. Sun Er melambaikan tangannya. Api berwarna emas melonjak keluar melilit roh King Hai. Nyala api dengan cepat menyusut diikuti oleh roh King Hai yang ikut menyusut. Sesaat kemudian berubah menjadi api berwarna emas seukuran telapak tangan. Sun Er memegang gugusan api emas itu dan dia lalu berkata, "Kakak Xiaoyan, aku akan memberikannya kepadamu," ucap dari Sun Er. Xiaoyan lalu mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia dengan segera memasukkan gugusan cahaya itu ke dalamnya. Setelah itu dia mengembalikan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap dokter peri kecil yang berdiri diam di belakangnya. Kedua wanita itu saling menatap. Xiaoyan segera berkata, "Sun Er, ini adalah dokter peri kecil. Dokter peri kecil, ini adalah Sun Er," ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil dan Sun Er sedikit tersenyum. Mereka maju satu langkah. Kedua wanita itu langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Xiaoyan melihat aliran doki berwarna keabu-abuan dan nyala api berwarna emas perlahan naik dari kedua tangan mereka. Xiaoyan segera menarik tangan Sun Er dan dokter peri kecil dan berkata, "Apa yang kalian berdua lakukan?" tanya dari Xiaoyan. Sun Er lalu berkata, "Aku sudah lama mendengar bahwa tubuh racun yang menyedihkan dari kakak dokter peri kecil benar-benar kuat. Terima kasih telah merawat kakak Xiaoyan selama periode waktu ini," ucap dari Sun Er. Dokter peri kecil lalu berkata, "Aku juga telah mendengar Xiaoyan menyebutmu berkali-kali. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kamu memang wanita yang beruntung. Tidak heran kamu terus-menerus ada di pikirannya," ucap dari dokter peri kecil. Meskipun kedua wanita ini tampak sangat hebat ketika berbicara, Xiaoyan bisa merasakan keanehan di dalam suara mereka. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, masalah yang hari ini sudah selesai. Mari kita semua beristirahat untuk sementara waktu. Lagi pula ini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol," ucap dari Xiaoyan. Sun Er dan dokter peri kecil lalu mengangguk. Xiaoyan memimpin pergi ke rumah klan Ye di pusat kota. Seluruh kota Ye menjadi gempar setelah kelompok Xiaoyan bergegas turun. Ye Zong dan semua anggota dari klan Ye segera melangkah maju. Xinlan lalu berkata, "Kakak Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja?" tanya dari Xinlan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia lalu berkata, "Ini adalah Sun Er. Aku pikir kamu seharusnya juga pernah mendengar tentang dia, bukan?" ucap dari Xiaoyan. "Hehehe, bukankah dia salah satu pendiri dari Gerbang Fang? Senior Sun Er, bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar tentang dia?" ucap dari Xinlan. Xiaoyan lalu berkata, "Penetua Yezong, bisakah kamu mengatur tempat untuk kami mengobrol?" tanya dari Xiaoyan. Yezong lalu berkata, "Tuan Xiaoyan ini benar-benar tahu cara bercanda. Masalah kecil seperti itu tentu saja bukan masalah," ucap dari Yezong. Dia lalu segera memimpin memasuki rumah klan. Kelompok Xiaoyan duduk di suatu tempat. Sun Er berkata, "Kakak Xiaoyan, apa rencanamu selanjutnya?" tanya dari Sun Er. Xiaoyan lalu berkata, "Aku harus menyelamatkan guru dari tangan Hao of Soul," ucap dari Xiaoyan. "Guru kakak Xiaoyan itu Yao Zunze, Yao Chen bukan?" tanya dari Sun Er. Xiaoyan lalu mengangguk. Mendengar itu, tetua berpakaian hitam lalu berkata, "Yao Chen? Tidak diduga bahwa dia adalah gurumu. Tidak ada seorang pun di benua Doki yang mampu menandingi keterampilannya dalam pemurnian obat," ucap dari tetua berjubah putih itu. Tetua berambut putih lalu berkata, "Kamu seharusnya tidak meremehkan Hao of Soul. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kamu memiliki 2 elit dozun di sisimu, kemungkinan sangat sulit untuk menyelamatkan Yao Chen dari tangan Hao of Soul jika kamu tidak merencanakannya dengan benar," ucap tetua berambut putih. Sun Er lalu berkata, "Kakak Xiaoyan, kekuatan Hao of Soul jauh lebih dari apa yang telah kamu lihat. Karena itu, kamu tidak boleh lengah.
masalah menyelamatkan Tuan Yalao dan Paman Xiaozan semuanya tergantung kepadamu, ucap dari Sun Er. Xiaoyan lalu berkata, baiklah, aku tidak akan pergi ke Hall of Soul untuk saat ini, ucap dari Xiaoyan. Sun Er menghela nafas lega. Dia kembali berkata, kakak Xiaoyan, percayalah, Tuan Yao Chen bukanlah dozun biasa. Hall of Soul tidak akan mengambil nyawanya dengan mudah. Setelah aku kembali, aku akan menggunakan kekuatan klanku untuk menemukan lokasi di mana Yao Chen penjara, ucap dari Sun Er. Xiaoyan lalu menganggukkan kepalanya. Dia lalu bergumam, mungkin aku bisa mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan ayah dari King Hai. Tetapi untuk menyelamatkan mereka, aku harus memiliki kekuatan yang cukup. Oleh karena itu, 3000 Burning Flame, aku akan segera mendapatkanmu, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil menyelamatkan gurunya beserta ayahnya? Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.